Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Oh iya, kalian udah pada sarapan belum? Jangan lupa sarapan ya, karena sarapan bisa menjadi sumber energi sehingga kalian lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, jangan lupa juga untuk mengisi link presensi yang sudah dikirim di grup. Sebelumnya kenalin, nama aku Kak Anissa. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai operasi bilangan pecahan. Adik-adik masih pada ingat nggak bilangan pecahan itu apa? Bilangan pecahan adalah bilangan yang berbentuk A per D, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan pecahan. Perhatikan gambar tersebut. Dodo memiliki 1/4 kue. Rara juga memiliki 1/4 kue. Jika kue mereka dijumlahkan, berapa ya nilai pecahan jumlah kue mereka? Nah, dari soal tadi bisa kita tulis menjadi 1/4 ditambah 1/4. Pertama, kita lihat dulu penyebutnya. Pada soal, penyebutnya sama-sama angka 4, maka kita dapat langsung tuliskan angka 4 pada penyebut. Lalu pembilangnya kita jumlahkan 1 ditambah 1, hasilnya 2/4. Sekarang kita coba latihan soal lainnya ya. Nah, di sini ada soal 2/6 ditambah 1/8. Penyelesaiannya, pertama kita tentukan dulu KPK penyebutnya. Pada soal, penyebutnya adalah angka 6 dan 8. Maka kita cari kelipatannya. Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Maka dapat kita tentukan bahwa KPK 6 dan 8 adalah 24. Jadi kita tulis di penyebutnya 24. Langkah selanjutnya adalah membagi hasil KPK dengan penyebut, kemudian kalikan hasilnya dengan pembilang. Nah, di sini ada tanda panahnya. Kita ikuti ya. 24 dibagi 6 sama dengan 4, dikali 2 sama dengan 8. 24 dibagi 8 sama dengan 3, dikali 1 sama dengan 3. Maka di bagian pembilang kita mendapatkan 8 ditambah 3. Jadi hasilnya adalah 11/24. Gimana adik-adik? Udah cukup paham kan ya mengenai penjumlahan bilangan pecahan yang dijelasin kakak yang tadi? Sekarang kita kenalan dulu ya. Perkenalin, nama kakak Kak Nabila. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai pengurangan bilangan pecahan. Nah, kita lihat di slide ini yuk. Ada Ayu dan ada Bobi. Ayu punya 1 apel. Kata Ayu, kamu mau apel? Nih, aku kasih 1/4. Kira-kira berapa ya sisa apel yang Ayu punya setelah ia kasih 1/4-nya ke Bobi? Kita cari tahu yuk. Pertama-tama, yang harus kita lakukan adalah mengubah bilangan bulat menjadi pecahan. Dari percakapan tadi, Ayu punya 1 apel. 1 adalah bilangan bulat. Maka dari itu, kita harus mengubahnya menjadi pecahan dengan cara menambahkan angka 1 pada penyebutnya. Sehingga pecahannya adalah 1/1. 1/1 dikurang 1/4. Kemudian kita samakan penyebutnya dengan cara menggunakan KPK. KPK dari 1 dan 4 adalah 4. Nah, 4 ini kita bagi dengan penyebut dan hasilnya kita kalikan dengan pembilang. Maka 4 dibagi 1 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah
4 dikurang 1/4 sama dengan 3/4. Nah, supaya lebih lancar, kita lanjut ke soal berikutnya yuk. Soal berikutnya adalah 3/7 dikurang 4/3. Sama seperti cara yang tadi, kita samakan dulu penyebutnya. KPK dari 7 dan 3 adalah 21. 21 kita bagikan dengan penyebut dan hasilnya kita kali dengan pembilang. 21 dibagi 7 sama dengan 3, 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian 21 dibagi 3 sama dengan 7, 7 dikali 4 sama dengan 28. Maka dari itu, 9 dikurang 28/21 sama dengan min 19/21. Mudah kan? Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu perkalian bilangan pecahan. Kira-kira berapa ya 1/2 dikali 5/3? Kita kerjakan sama-sama yuk. Untuk perkalian bilangan pecahan, yang kita lakukan adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Maka 1/2 dikali 5/3 sama dengan 1 dikali 5/2 dikali 3. Hasilnya adalah 5/6. Cukup mudah kan adik-adik? Kita lanjut ke soal berikutnya yuk. Soal berikutnya adalah 7/6 dikali 4/3. Untuk soal ini, kita bisa sederhanakan terlebih dahulu pembilang dan penyebutnya, yaitu 4 dan 6, karena sama-sama bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 7 dikali 2 sama dengan 14, 3 dikali 3 sama dengan 9, sehingga hasilnya 14/9. Karena pembilang lebih besar daripada penyebutnya, maka kita bisa sederhanakan menjadi suatu pecahan campuran, di mana pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Caranya adalah membagi pembilang dengan penyebut. 14 dibagi 9 sama dengan 1 dan menyisakan 5. 1 sebagai bilangan bulat, 5 sebagai pembilang, dan penyebutnya tetap sama, yaitu 9. Jadi hasilnya adalah 1/5/9. Cukup mudah ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yuk. Soal berikutnya adalah 1/2/3 dikali 3/4. Pertama-tama kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dengan mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut, lalu hasilnya ditambah dengan pembilang. 1 dikali 3 sama dengan 3, 3 ditambah 2 sama dengan 5, maka 5/3 dikali 3/4. Pembilang dan penyebut dapat disederhanakan terlebih dahulu dengan membaginya dengan 3. 3 pada pembilang dibagi 3 sama dengan 1, 3 pada penyebut dibagi 3 sama dengan 1, sehingga 5 dikali 1/1 dikali 4 sama dengan 5/4. Sama seperti soal yang tadi, karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita jadikan sebagai pecahan campuran. 5 dibagi 4 sama dengan 1 dan menyisakan 1. 1 sebagai bilangan bulat, sisa 1 sebagai pembilang, dan penyebutnya tetap sama, yaitu 4. Maka hasilnya adalah 1/4. Cukup paham ya adik-adik?
Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Araf. Sekian pembahasan dari Kakak. Sampai jumpa. Wah, seru ya belajar penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada bilangan pecahan bareng Kak Anissa dan Kak Nabila. Sebelumnya, kenalin aku Kak Rahma. Nah, sekarang kita belajar tentang pembagian pada bilangan pecahan yuk. Untuk mengerjakan soal pembagian pada bilangan pecahan, kita harus tahu dulu nih bilangan pembaginya. Di soal, 4 per 3 dibagi dengan 2 per 5. Maka kita ketahui 2 per 5 adalah bilangan yang membagi 4 per 3. Adik-adik pasti udah pintar nih untuk membedakan mana pembilang dan mana penyebut. Nah, setelah kita tahu bilangan pembaginya, sekarang kita tukar posisi pembilang dan penyebutnya. Angka yang ada di atas kita tukar ke bawah, dan angka yang di bawah kita pindah ke atas. Sehingga bilangan pembagi 2 per 5 menjadi 5 per 2. Lalu, bagaimana perhitungan selanjutnya? Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Jadi, setelah kita menukar posisi pembilang dan penyebut dari bilangan pembagi, kita akan lanjut menghitung sama seperti dengan cara perkalian. Yuk, kita lihat pada kotak pink. 4 per 3 dibagi dengan 2 per 5 menjadi 4 per 3 dikali 5 per 2. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sehingga 4 kali 5 per 3 kali 2 sama dengan 20 per 6. Hasil 20 per 6 ini karena angka pembilang yang lebih besar dari penyebut, maka harus kita sederhanakan. Pertama, kita bisa membaginya dengan angka yang sama, yaitu 20 per 6 sama-sama dibagi dengan 2, sama dengan 10 per 3. Karena sudah tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama, maka 10 per 3 ini kita ubah menjadi bilangan pecahan campuran, yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. 10 per 3 sama dengan 31 per 3. Sekarang kita latihan soal lagi yuk. Berapa hasil dari 23 per 8 dibagi dengan 31 per 4? Ketika bertemu soal seperti ini, adik-adik gak usah bingung, karena cara mengerjakannya sama seperti yang udah kita pelajari sebelumnya. Tapi untuk mempermudah kita menghitungnya, yuk kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 23 per 8 menjadi 19 per 8, dan 31 per 4 menjadi 13 per 4. Mari kita lihat cara pengerjaannya di kotak kuning. 19 per 8 dibagi dengan 13 per 4 sama dengan 19 per 8 dikali 4 per 13. Adik-adik masih ingat kan kalau kita harus menentukan bilangan pembaginya dulu. Kemudian kita menukar posisinya dari pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Ketika belajar bareng Kak Nabila tentang perkalian pecahan, adik-adik juga sekalian belajar bagaimana menyederhanakan pembilang dan penyebut secara langsung ya. Di sini kita juga bisa melakukannya pada angka 4 dan angka 8, yang akan sama-sama kita bagi dengan 4. Jadi, perkalian terbarunya adalah 19 kali 1 per 2 kali 13. Hasil yang kita peroleh adalah 19 per 26. Lalu kita lihat apakah hasil 19 per 26 ini bisa kita sederhanakan. Ternyata hasil 19 per 26 ini tidak bisa kita sederhanakan. Kenapa? Pertama, kita tidak bisa membaginya dengan angka yang sama. Kedua, nilai pembilang lebih kecil daripada penyebut. Jadi, jawaban dari soal 23 per 8 dibagi 31 per 4 sama dengan 19 per 26.